Ya, selamat pagi Pak Agung dan teman-teman PSDA. Sekarang kelompok kita sedang berada di kolam retensi Gede Bage yang terletak di wilayah Gede Bage dekat pasar Gede Bage. Sekarang seperti yang teman-teman dan Pak Agung lihat, ini adalah kolam retensi. Kolam retensi ini dibangun oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengurangi dampak banjir yang terjadi di wilayah Gede Bage, terutama di pasar Gede Bage. Jadi seperti yang kita lihat, sekarang ini kolam retensi ini telah terisi oleh air karena disebabkan oleh hujan yang terjadi pada Sabtu kemarin gitu. Dan juga ini adalah salah satu dari 9 kolam retensi yang dibangun oleh pemerintah Kota Bandung untuk mengurangi dampak banjir yang terjadi di wilayah sekitarnya. Dan kolam retensi ini dibangun di tahun 2020 dan juga diresmikan pada tahun yang sama. Oke. Untuk spesifikasinya, kolam retensi ini memiliki luas sebesar 1.550 meter persegi dengan kedalaman sedalam 3,5 meter. Dengan begitu, kolam retensi ini memiliki volume sebesar 5.425 meter kubik. Nah, rencananya ke depannya kolam retensi ini akan dilakukan pendalaman yang sedang menunggu pelelangan. Dengan begitu, kolam retensi ini ke depannya akan memiliki tampungan volume yang lebih besar lagi. Dengan begitu, ya, volume banjir yang dapat ditampung akan lebih bagus lagi. Ya, kali ini kita berada di dekat pompa dan rumah pompa. Di sini di Gede Bage pompanya ada 3, masing-masing memiliki kapasitas pompa 150 liter per detik. Jadi ada 3 pompa, jadi totalnya ada 450 liter per detik. Nah, di sini pompa ini akan memompa air dari sini di retensi ini menuju ke sungai. Jadi saat debit air melewati kapasitas tambang sungai, nanti airnya akan dialihkan ke retensi dulu. Nah, lalu ketika debitnya sudah tenang, nanti akan dipompa dengan 3 pompa ini dengan kapasitas 450 liter per detik ke sungai lagi saat sudah tenang. Oke teman-teman, untuk saat ini kita sudah berada di salah satu bangunan yang untuk berfungsi mengalirkan air dari sungai. Namanya ini adalah bangunan pelimpah yang dilengkapi dengan pintu air ya, di mana fungsinya untuk mengalirkan air yang berlebihan di sungai dan masuk ke dalam kolam retensi. Dan dapat dilihat air yang ada di kolam retensi ini adalah air yang masuk melalui pintu dan spillway yang ada di sini. Jadi selanjutnya adalah rem buat eskavator ataupun backhoe untuk melakukan penggalian sedimentasi pada kolam retensi ini. Yaitu dilakukan pada saat kedalaman dari sedimentasi di kolam ini itu kurang lebih 50 cm. Dilakukan pada musim kemarau ataupun musim hujan, di mana apabila terjadi pendangkalan akan terjadi perubahan volume dari kolam retensi ini, di mana ketinggian ataupun kedalaman dari kolam retensi ini tuh 3,5 meter. Apabila terjadi pengurangan sebesar 50 cm, maka akan terjadi pengurangan volume. Sekian laporan mengenai kondisi aktual dari kolam retensi Gede Bage dari kelompok PSDA kami. Sekian laporan dari kami, terima kasih banyak. Selamat siang Pak Agus dan teman-teman PSDA. Kembali lagi kita sekarang berada di Teras Cikapundung. Jadi Teras Cikapundung ini adalah ruang terbuka hijau yang terletak di bantaran Sungai Citarum. Jadi ini adalah salah satu usaha dari Balai Besar Wilayah Sungai Citarum untuk merubah kawasan yang dulunya merupakan tempat penampungan sampah atau TPA diubah menjadi suatu ruang terbuka hijau yang dapat juga bermanfaat sebagai ruang publik di Sungai Citarum ini gitu. Jadi ya setelah kita lihat perubahannya sangat bagus ya. Dan sekarang kita lihat kondisi dari Teras Cikapundung ini juga lagi ramai untuk ruang publiknya dan juga dari
Dan juga dari kebersihan sungainya cukup bagus dilihat-lihat. Dan sekian mungkin laporan dari saya. Kembali lagi ke teman-teman yang ada di sana. Seperti yang terlihat, walaupun aliran sungainya ini bisa dibilang cukup bersih, namun tetap saja banyak sedimentasi yang sudah terjadi dan juga mengandung banyak sampah plastik. Bisa dilihat di situ sangat banyak tumpukan sampah plastik yang tentunya dalam beberapa waktu harus dikeruk untuk menjaga kebersihan dari teras Cikapundung ini. Selain itu, akibat banyaknya wisatawan, bisa dilihat juga banyak juga sampah jajanan-jajanan bekas wisatawan seperti ini. Yang tentunya juga perlu tindakan agar teras Cikapundung ini tetap bersih dan tetap nyaman untuk menjadi tempat tujuan wisata. Di belakang saya ini adalah salah satu fasilitas di wisata teras Cikapundung, yaitu kolam terapi. Dengan hanya membayar 10.000, para wisatawan bisa menikmati kolam terapi ini. Oke, untuk saat ini kita ada di Amphitheater yang merupakan salah satu fasilitas publik di teras Cikapundung. Di tempat ini masyarakat dapat membuat suatu acara untuk ditampilkan di bagian sini. Lalu untuk penontonnya dapat duduk-duduk di daerah yang ke atas ini. Oke, jadi selanjutnya ada meteran yang digunakan untuk mengukur ketinggian muka air, di mana ketinggian muka air akan dihitung dari permukaan sungai di sini. Terdapat 3 indikator utama, yaitu yang berwarna biru, di mana itu merupakan ketinggian aman dari muka air. Kemudian yang kedua itu ada yang kuning, itu di mana ketinggian muka air telah mencapai kondisi yang harus diwaspadai. Terus yang merah, yang terakhir yang paling tinggi itu adalah indikator di mana muka air itu sudah melewati batas keamanan, sehingga tidak boleh ada pengunjung yang ada di area sekitar sini. Selamat siang Pak Agung dan teman-teman PSDA. Sekarang kita kembali lagi mengamati Bendung Cikapundung. Jadi Bendung Cikapundung ini letaknya persis di sebelah Sabuga ITB dan kita bisa lihat sendiri kondisinya ini. Ada spillway di sana dan juga sini ada pintu air. Jadi fungsi dari bendung ini adalah untuk meninggikan muka air yang di sini kemudian diturunkan ke bawah. Kemudian bisa kita lihat air yang ada di ini kemudian mengalir ke sungai Cikapundung di sana. Dan bisa kita lihat di situ terjadi erosi sehingga tanah-tanah di sana itu mulai turun semuanya beberapa sedikit dan juga bisa dilihat alirannya itu deras ya ke sana ya. Oke. Jadi setelah bendung meninggikan muka air, di sini juga terdapat suatu bangunan air yaitu pintu air. Jadi pintu air ini berfungsi untuk menahan dan mengatur aliran air sehingga air dapat mengalir ke sana. Bisa dilihat juga bahwa pintu air ini masih menggunakan pintu air tipe manual dengan menggunakan sistem mekanis untuk membuka dan menutupnya.